Berita-berita di Amerika Serikat mengabarkan jika kini banyak sekali orang yang sedang depresi karena masalah hidupnya. Masalah hidup paling besar di Amerika adalah perceraian dan di PHK dari pekerjaan. Karena itu orang-orang di sana menderita stres parah hingga mereka gampang marah, terutama saat sedang berkendara di lalu lintas. Suatu malam terlihat seorang pria bernama Tom yang sedang terdiam di dalam mobilnya. Ia terlihat sangat tertekan karena memikirkan semua masalah hidupnya, di mana dulu dia pernah memakai narkoba serta menganiaya istrinya sendiri di tempat kerja, dan karena kejadian itu sang istri melaporkan Tom ke polisi yang kemudian Tom pun dipenjara. Kini setelah bebas dari penjara, saat pulang ke rumah, ia terkejut ketika tahu bahwa sekarang sang istri telah menikah lagi. Karena merasa depresi, Tom langsung berjalan masuk ke rumah dan... Pagi hari seorang wanita bernama Rachel yang baru aja bangun tidur mendapat telepon dari pengacara untuk membahas soal rencana perceraiannya. Kemudian putra Rachel yang bernama Kyle datang lalu meminta sang ibu untuk segera mengantarkannya ke sekolah. Di saat sedang menunggu Rachel bersiap-siap, Kyle lalu melihat sebuah berita TV soal kasus pembunuhan Tom tadi malam. Kemudian pamannya Kyle yang bernama Fred datang mematikan TV tersebut karena merasa berita itu terlalu menakutkan bagi anak sekecil Kyle. Setelah itu Rachel pergi mengantar Kyle ke sekolah dengan mobilnya. Tapi di hari itu jalanan macet. Dan melihat kemacetan yang begitu parah, Rachel lalu memutuskan untuk melewati jalan tol. Namun ternyata keadaan di jalan tol nggak jauh berbeda dari jalanan tadi. Akhirnya Rachel pun hanya bisa pasrah. Tak lama kemudian bos Rachel menelpon. Di situ si bos menyuruh Rachel untuk datang ke tempat kerja sekarang juga karena ada seorang pelanggan yang meminta agar Rachel menata rambutnya. Tapi Rachel yang masih terjebak macet lalu minta izin datang telat. Mendengar alasan Rachel, sang atasan pun marah dan setelah terjadi perdebatan yang cukup panjang, saat itu juga Rachel langsung dipecat. Setelah itu Rachel melanjutkan perjalanan. Pas mereka berdua mau sampai sekolah, sebuah mobil pick-up berwarna abu-abu di depan mereka nggak mau jalan padahal saat itu lampu lalu lintas udah hijau. Rachel yang lagi terburu-buru pun kesal lalu ngelaksonin mobil tersebut berkali-kali sekeras-kerasnya. Namun karena mobil itu tetap nggak jalan juga, akhirnya dia nyalip mobil tersebut. Di lampu merah berikutnya, mobil pick-up abu-abu tadi datang lagi dan berhenti tepat di sebelah Rachel. Ternyata pengemudi mobil tersebut adalah Tom. Ia lalu menyuruh Kyle untuk menurunkan kaca jendelanya. Di situ Tom bertanya alasan kenapa Rachel tadi ngelaksonin dia terus. Rachel lalu menjelaskan kalau saat itu Tom lah yang salah karena nggak mau jalan padahal lampu udah hijau. Mendengar itu Tom pun merasa bersalah dan langsung meminta maaf. Karena saat di lampu merah tadi dia sedang melamun memikirkan masalahnya. Tapi Tom di situ nyuruh Rachel buat minta maaf juga karena Tom nggak suka kalau Rachel ngelaksonin dia terlalu kencang. Rachel yang merasa kalau dia nggak salah apa-apa lalu menolak meminta maaf pada Tom. Mendengar penolakan Rachel tersebut, Tom langsung mengancam kalau Rachel nggak mau minta maaf, maka Tom akan membuat hari ini jadi hari terburuk untuk Rachel. You hear me, miss? You're gonna fucking learn. Go. Shit. Mom. Are you okay? Yeah. Can you stop me?
person go on his way. Setelah hari yang panjang, akhirnya Rachel sampai di sekolah Kyle. Kemudian ia menghubungi pengacaranya yang bernama Andy untuk janjian di sebuah restoran. Rachel merasa kalau saat ini ia sedang butuh seseorang untuk mendengarkan semua cerita masalahnya hari ini. Sebelum pergi ke restoran tersebut, Rachel terlebih dahulu mengisi bensin dan membeli minuman. Tapi ketika sedang membayar, dia melihat mobil Tom dari CCTV kasir tersebut. Di situ Rachel sangat ketakutan karena merasa Tom sedang menguntitnya. Seorang pria yang kasihan lalu mencoba membantu Rachel dengan mengusir dan menyuruh Tom untuk berhenti mengikuti Rachel lagi. Play it right here. Rachel yang melihat kejadian itu pun kaget dan langsung pergi secepat mungkin dari sana. Tapi Tom terus mengejarnya. Di tengah kejar-kejaran tersebut, jalan yang Rachel lalui ternyata macet. Tom yang berhenti tepat di belakangnya terus-menerus menabrak mobil Rachel. Karena panik, ia kemudian mencoba meminta bantuan pada orang di sampingnya, namun orang itu tak mendengar panggilan Rachel. Saat mobil di depan mulai berjalan, Rachel pun dengan cepat langsung tancap gas. Di dalam mobil, Rachel berusaha mencari handphone untuk menghubungi polisi. Tapi Tom ternyata telah mencuri handphonenya saat di pom bensin tadi. Melihat itu, ketakutan Rachel semakin membesar karena jika Tom sudah berhasil masuk ke dalam mobilnya, maka berarti mobil Rachel sudah nggak aman lagi. Di saat pikiran Rachel sedang kacau, tiba-tiba sebuah bis lewat dan hampir menabraknya. Setelah itu, Tom pergi ke restoran di mana Rachel dan pengacaranya akan bertemu. Dia tahu tempat pertemuan mereka karena memeriksa isi handphone Rachel. Tom lalu menghampiri pengacara Rachel tersebut yang terlihat sedang khawatir karena Rachel nggak bisa dihubungin. Di situ Tom berpura-pura menjadi teman Rachel untuk mencari informasi kenapa Rachel bisa bercerai dengan suaminya. Tapi si pengacara yang merasa nggak nyaman dengan semua pertanyaan Tom pun lalu berniat pergi dari sana. Melihat si pengacara akan pergi, Tom lalu mengatakan kalau ia bisa membantu menghubungi Rachel. Mendengar itu, si pengacara pun langsung memberikan handphonenya pada Tom. Di sisi lain, Rachel yang nggak percaya kalau HP-nya telah dicuri, ia masih berusaha mencarinya. Nggak lama kemudian, ia mendengar suara telepon di dalam mobil. Setelah dicari, Rachel menemukan sebuah HP yang nggak tahu punya siapa. Dengan ragu, dia mengangkatnya, dan ternyata panggilan tersebut dari si pengacara. Di situ pengacaranya mengatakan kalau ia sedang bersama dengan teman Rachel yang bernama Tom. Rachel yang mendengar itu pun merasa aneh karena ia sama sekali tak punya teman bernama Tom. Rachel kemudian berusaha memberitahu pengacaranya, namun sebelum ia sempat menjelaskan, telepon tersebut sudah terlebih dahulu diberikan ke Tom. Rachel yang ketakutan karena mendengar suara Tom langsung memutuskan untuk meminta maaf tentang kejadian tadi pagi ketika di lampu merah. Tapi Tom di situ malah mengatakan kalau semuanya sudah terlambat dan meminta Rachel untuk menanggung semua yang telah dia perbuat. Si pengacara yang merasa kalau obrolan Tom mulai aneh, ia lalu meminta handphonenya kembali. Can I have my phone back? No. You're sorry. Okay, fine. How to say you're sorry and actually fucking... Just give me my phone. What's happening? Okay, you hear me? You hear me? Who is Andy? Is he really your... He doesn't do that, okay? He's a decent guy. Lawyer. He doesn't fuck over decent men for a living. What are, having sex with him? what are you talking about? That's some kind of sick joke. All kinds of ways. Fuck your face. They don't get in trouble for that. Hey, Rachel, you knew this was gonna be... Wait, no, wait. What? What would you say? Your friend Andy. What would you say? Andy? That was a wasted opportunity. Are you okay?
What's happening? Andy. I don't. What did you do? He's already dead. What do you mean? No, he's not. Ketika tahu pengacaranya telah terbunuh, Rachel pun merasa syok dan tertekan dengan teror Tom tersebut. Kemudian Tom kembali menghubungi Rachel, lalu menyuruhnya untuk menyebutkan satu nama yang akan dia bunuh selanjutnya. Awalnya Rachel meminta Tom untuk membunuh dia aja, namun Tom menolak karena dia ingin Rachel melihat satu persatu orang yang ia kenal mati secara mengenaskan. Tapi jika Rachel tak mau memberikan nama yang akan Tom bunuh selanjutnya, maka ia terpaksa akan membunuh anaknya, yaitu Kyle yang sedang berada di sekolah. Mendengar itu, Rachel pun panik dan dengan putus asa, dia spontan menyebut nama bos yang telah memecatnya tadi pagi. Setelah memberitahu nama bosnya, Rachel kemudian pergi ke sekolah untuk menjemput Kyle, lalu dia segera menghubungi polisi untuk melaporkan tentang ancaman pembunuhan Tom tadi. Kemudian dia meminta polisi agar mengamankan rumah bosnya dan juga sekolah Kyle. Di sisi lain, Fred, yaitu pamannya Kyle, terlihat sedang menonton berita tentang kasus pembunuhan yang Tom lakukan tadi di TV. Ia kaget ketika melihat mobil pick-up abu-abu yang sama seperti mobil si pembunuh tersebut ada di luar rumahnya. Melihat itu, Fred lalu mengambil pisau dan langsung memeriksa sekeliling rumah. Di situ, ia melihat pintu rumahnya telah pecah. Dari belakang, Tom muncul sambil menyandra pacarnya. Fred pun sangat ketakutan, kemudian meminta Tom untuk segera melepaskan pacarnya tersebut. Tapi... Who's this? Girlfriend, fiance. Mary. Feisty. It's gonna be up to you, Fred. Please don't hurt her anymore, man, please. Rachel has dismissed me as the unworthiest. I don't understand. I'm here to make your sister realize. Ignored. Not here for your money, Fred. So my girlfriend go. I will. My actions have consequences. So I think fuck it, Fred. Sesampainya di sekolah, Rachel menerima foto Fred yang sedang disandra. Tak lama kemudian, Tom menelpon. Di telepon tersebut, Rachel memintanya untuk melepaskan Fred. Tapi Tom yang tahu kalau Rachel sedang berada di sekolah dari GPS handphonenya, ia lalu memberikan Rachel waktu 3 menit untuk membawa Kyle pergi dari sana, karena jika Kyle tak menuruti perintahnya, maka ia akan membunuh Fred. Mendengar itu, Rachel pun panik dan langsung meminta izin pada seorang guru di sana untuk membawa Kyle pergi. Awalnya guru tersebut tak mengizinkan Rachel karena mengira kalau di dalam sekolah lebih aman daripada membawanya keluar. Apalagi pihak kepolisian juga telah menjaga sekolah dan melindungi para siswa. Mendengar itu, Rachel lalu menunjukkan foto Fred yang lagi disandra Tom di rumah. Melihat Rachel yang begitu putus asa, akhirnya sang guru pun mengizinkannya pergi. Setelah mereka berdua keluar dari sekolah, Rachel segera menghubungi Tom. Di telepon itu, Tom mengatakan kalau dia saat ini sudah menyiramkan bensin ke seluruh tubuh Fred. Tom lalu mengancam akan membakar Fred hidup-hidup jika Fred menolak membacakan surat yang telah ia tulis untuk Rachel yang bertuliskan bahwa gara-gara perbuatan Rachel lah yang gak mau minta maaf karena telah ngelaksonin Tom tadi pagi, maka pacarnya Fred sekarang tewas. Gak lama kemudian seorang polisi datang dan berusaha menolong Fred yang sedang disandra. Show me your hands and step back. 10:33. 6:73. Now. Put your hands in the fucking air and step back. Do something! Help him! Mendengar teriakan kesakitan sang adik yang sedang terbakar hidup-hidup dari telepon itu, Rachel langsung mual sampai muntah. Di situ, Rachel benar-benar gak nyangka bahwa hanya karena dia ngelaksonin seseorang di jalan, hidupnya langsung hancur dalam sehari. Kyle yang melihat sang ibu begitu tertekan, ia lalu mencoba menenangkannya. Setelah itu, Tom kembali menghubungi Rachel sambil mengatakan kalau semua ini belum selesai. Namun, kini Rachel terlihat sudah nggak takut lagi. Ketakutannya sekarang telah berubah menjadi amarah dan ia pun langsung mengancam akan membalas Tom jika ia masih terus mencoba menerornya. I am wide awake. That's good, because we ain't near done yet. Wide awake. Fucking over, you sick fuck.
Where should we go? Mereka berdua pun akhirnya pergi ke kantor polisi. Di perjalanan, Kyle teringat kalau Rachel mempunyai sebuah tab yang ia simpan di mobil. Dari situlah Kyle berpikir kalau GPS di tab tersebut terhubung dengan handphone Rachel yang dicuri Tom. Dan jika Tom bisa melacak mereka berdua, maka berarti mereka juga bisa melacak keberadaan Tom dari GPS HP Rachel. Rachel pun baru sadar, lalu segera menyuruh Kyle untuk mencari tabnya. Namun setelah berhasil menemukan tab tersebut, dan ketika Kyle melacak lokasi Tom, ternyata Tom sudah berada di depan mobil mereka. Rachel dan Kyle baru sadar karena di situ Tom diam-diam mengendarai mobil milik pacarnya Fred. Rachel pun panik, lalu pelan-pelan menyalip mobil Tom, kemudian meminta bantuan pada seorang polisi yang sedang berpatroli. Oh, hey! The guy you're looking for! He's behind. Get back. Oh my god! Oh my god! Melihat kejadian itu, Rachel lalu berusaha menghubungi kantor polisi dengan tabnya, namun ternyata baterai tab tersebut habis. Rachel di situ hampir putus asa, tapi kemudian dia teringat kalau di rumah orang tuanya ada suatu tempat rahasia yang aman untuk bersembunyi. Dia berencana pergi ke sana agar Kyle bisa bersembunyi dan dia bisa mengulur waktu hingga polisi datang. Sesampainya di rumah orang tuanya, Kyle langsung bersembunyi, sedangkan Rachel menyiapkan sebuah gunting dan juga stick golf untuk menghadapi Tom. Tak lama kemudian, Tom berhasil menemukan mobil Rachel. Namun, saat ingin keluar dari mobil, Look at me! Look at me! Every time you think of your little boy, I'm always gonna be inside your head. setelah itu Tom masuk ke rumah tersebut untuk mencari keberadaan Kyle. Di situ ia memanggil-manggil Kyle dengan berpura-pura menjadi polisi yang datang menolong mereka. Mendengar itu, awalnya Kyle percaya, lalu berniat keluar dari tempat persembunyiannya, tapi karena ragu, ia pun memilih untuk tetap bersembunyi. Sayangnya dia nggak sengaja menyenggol barang hingga membuat Tom tahu keberadaannya. Kyle di situ ketakutan setengah mati, namun ternyata sang ibulah yang datang dan lalu menyuruhnya untuk tetap diam. Setelah semua kejadian itu, para polisi datang dan mengamankan mereka berdua. Salah satu polisi di situ mengabarkan pada Rachel kalau ternyata Fred berhasil selamat dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Mendengar kabar tersebut, mereka berdua pun merasa sangat lega sambil berkata
Alhamdulillah. Dan langsung bergegas pergi menemui Fred di rumah sakit. Di tengah perjalanan mereka berdua, tiba-tiba ada sebuah mobil yang lewat di depan mereka. Namun kali ini, Rachel tak lagi membunyikan klaksonnya. Dia sekarang lebih memilih untuk bersabar. Film pun berakhir.